Halo Pak. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 bakalan nyeritain kembali dan juga nge-review tentang film yang Bapak kirim tentang Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor ke Amerika. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi kan kita kan duduk gini. Aku mau cerita tentang film yang dikirim Bapak hari itu. Jadi filmnya itu tentang penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Judul filmnya itu adalah Tora. Jadi film Tora ini adalah maksud dari kata Tora ini itu artinya adalah pasukan petir. Jadi pasukan petir yang menganggap kalau si Jepang ini mengirimkan kode kalau dia itu sebenarnya udah menang. Jadi filmnya itu dimulai ketika Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jadi menurut aku sih filmnya ini lebih mementingkan kayak alurnya daripada si tokoh-tokoh utamanya. Jadi kalau misalnya dari segi cerita filmnya ini udah bagus gitu loh. Nah, terus juga filmnya ini kayak kalau misalnya sekelas film sejarah yang untuk worth it nggak sih untuk ditonton? Film ini sebenarnya worth it sih untuk ditonton karena filmnya ini kayak ada bagi sebagian orang mungkin film ini kayak terlalu bertele-tele. Iya sih, bagi kayak agak laki-laki itu ngebosenin. bagus. Iya. Bagi laki-laki. Iya. Oke, ada adegan-adegan perangnya gitu kan, keren. Bagi sebagian orang kan mungkin film yang kayak bertele-tele itu nggak bagus-bagus sekali sih sebenarnya, yang bosenin. Karena durasinya cukup lama. Iya, kan yang 2,5 diambilkan jam. sejarahnya. 2,5 jam. Dan juga di film itu si Jepang ini bukanlah jadi kayak gimana ya? Bukan jadi Dipusatkan gitu ke Jepang aja. Bukan jadi dipusatkan ke Jepang. Dan juga Jepang ini bukan menjadi penyerang yang tidak bermuka, dan juga si Amerika ini bukan menjadi si korban yang tidak bersalah gitu. Oh, jadi kayak filmnya itu dia nyeritain kayak dari kedua point of view, kedua sudut pandang, secara adil gitu. Iya. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu, kita juga ada nonton. Nah, kalau udah nonton, tahu nggak pembukaannya gimana? Ya. Aku tahu. Jadi Jepang ini menandatangani perjanjian sama Jerman. Jadi mereka tuh disebut anggota 3 poros. Betul. Poros roda? Enggak namanya poros. Enggak. Jadi tentara udah ngedesak Jepang untuk menguasai Indo Tiongkok, yang bikin hubungan mereka sama Amerika itu goyah. Jadi anggota pemerintahan Jepang itu sangat hati-hati untuk pendekatan sama Amerika karena terkait kepentingan Amerika. Terus Jepang juga udah ngaku kalau mereka itu bakal kalah atau sulit untuk menang dari Amerika. Betul. Jadi satu-satunya cara untuk ngalahin Amerika mencegahnya itu mereka melakukan serangan secara diam-diam ke Pearl Harbor dan tiba-tiba. Terus berdasarkan mereka itu berharap untuk menghancurkan sebagian armada Pasifik dan kapal induk. Terus kayak mereka pengen ngelumpuhin kekuatan udara dan laut. Mereka kekuatan udara dan laut Amerika. Terus karena itu Amerika nggak akan terlibat dalam serangan Pasifik. Terus juga kan banyak orang yang dirantai karena ulah kekuasaan Jepang yang mereka nggak yakin sama konsekuensinya itu. Gitu. Aku sih setauku itu aja sih. Tapi emang betul sih. Iya kan. Kalau dari kalian? Tahu sih aku. Jadi kan banyak yang bilang kalau misalnya serangan ke Pearl Harbor itu tiba-tiba, tapi sebenarnya enggak. Jadi Jepang itu maksudnya enggak benar-benar tiba-tiba. Jadi Jepang itu sebenarnya udah ngasih pesan yang terdiri dari kayak 14 bagian gitu ke Amerika. Pesannya itu atau kayak kode gitu lah bisa dibilang. Nah, mereka itu salah satu pernyataan yang ada di dalam pesan itu, mereka nyatain kalau misalnya perundingan perdamaian kedua negara itu udah berakhir. Jadi itu sebenarnya udah kayak kode keras gitu loh kalau misalnya orang tuh mau nyerang Amerika. Cuman pada saat itu kan ada namanya kayak mesin
operasi sihir. Iya. Nah, jadi tahu kan, mesin tahu, operasi sihir ini di apa namanya dioperasikan sama orang-orang terbatas saja. Jadi pada saat itu petugasnya itu bisa kita bilang kayak agak lalai gitu. Jadi dia kerjanya kurang efektif. Lama dia menerjemahkan pesan-pesannya itu. Iya. Makanya mereka tuh nggak tahu kalau misalnya Jepang ini bakalan ngelakuin serangan, dan itu tuh pesannya dikirim kayak 30 menit sebelum diserang, jadi betul-betul kayak 30 menit gitu. Jadi Jepang ngelakuin serangan tuh kayak jam 1:30, 30 menit sebelumnya Jepang udah ngirim pesan gitu. Terus juga di Hawaii kan ada radar tuh, Amerika punya radar kayak sebenarnya radar itu udah ngedeteksi armada-armada Jepang yang masuk, tapi petugasnya sekali lagi menghiraukan apa namanya sinyal Lalai itu. lah gitu. Jadi orang tuh kayak nggak apa-apanya itu Mereka sepele acuhkan, dan juga hirau kayak Iya, mereka acuh acuhkan, gitu. ya. So oke. Makanya itulah salah satu kesalahan Amerika. Iya. Dan itu juga menjadi faktor utama di mana Jepang itu berhasil ngelakuin serangan Pearl Harbor ini. Terus pada terjadinya PH atau Pearl Harbor ini itu kan Iya. tanggal 7 Desember, itu tuh hari Minggu tahun Iya. 1941. Iya. Nah, Lagi jadi libur-liburnya ya. pejabat-pejabat Iya, ini tuh benar-benar. libur. Makanya yang ngambil keputusan itu kayak mostly atau banyakan itu perwira junior. Jadi mereka kayak kurang apa ya? Mempertimbangkan dulu gitu secara matang keputusannya gitu. Makanya membuat keputusan yang cukup lalai. Tuh. Kalau menurut Dwi, apa yang Dwi tangkap dari filmnya? Iya. Nah, kalau aku tangkap nih Awe, setelah Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor, Iya. Letnan Fuchida membawa pasukan Udara. serangan udaranya Iya, itu ke udara. markas Jepang. Tiba sampai di markas Jepang itu, dia bertanya kepada Laksamana Chuichi, Iya, cuci. kenapa nggak dilanjut gitu perang Serangannya. selanjutnya? Iya. Serangan selanjutnya. Ternyata alasan Laksamana Chuichi ini, alasannya itu dia takut kalau Amerika menyerang kembali dan mereka itu akan kayak Hancur. hancur, iya. Karena Jadi pasti. jadi makanya dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perang selanjutnya. Jadi dia berhenti gitu. Di serangan itu Iya. aja. Terus itu Laksamana Yamamoto Iya, pasti Yamamoto, namanya. iya. Laksamana Yamamoto itu dia kayak menganggap negaranya ini sangat kayak nganggap rendah gitu Iya. sama Amerika, meremehkan Amerika Iya, gitu. padahal si nggak Amerika tahu ini lebih aja. kuat, Iya, kan? iya, mereka kayak nggak tahu aja gitu Amerika itu lebih kuat. Dia kayak apa sih orang ini kayak nafsu kali gitu mau perangnya gitu. Mau nyerang. Iya, aku sih ngambilnya gitu Jadi si Yamamoto tuh nganggep kalau misalnya negaranya sendiri Iya, Jepang iya. itu kayak meremehkan nyepelein Iya. Amerika. Padahal mereka nggak udah tahu Iya. Amerika itu keras. Jadi Kuat. Iya. Lebih kuat daripada si Jepang Tapi ini mereka kan. nyepelein. Iya. Gitu. Aku sih ada tambahan sih. Laksamana Yamamoto bersungguh-sungguh mengasih tahu para stafnya bahwa yang mereka incer kapal Indo Amerika Serikat tidak ada di Pearl Harbor. Padahal itu tujuan utamanya kan Iya. tadi. Untuk ngancurin kapal. Mau tahu karena apa? Kenapa? Tunggu sebentar. Iklan dia. Gini aja kita. Ya karena kapal Indo Amerika Serikat sedang berlayar berapa hari lalu untuk mencari kapal Jepang. Iya. Jadi lagi nggak ada di Jepang itu, lagi nggak ada di Pearl Harbor. Padahal itu yang mau diserang utamanya. Utamanya nggak dapat. Rupanya dia nggak di situ. Terus? Laksamana Yamamoto sangat menyesali perang yang jauh Serangan yang dilancarkan. Iya. serangan yang dilancarkannya. Laksamana Yamamoto juga berkata, saya khawatir telah membangunkan raksasa yang sedang bertidur Tidur ya. dan mengisinya Iya. dan mengisinya dengan kekuatan yang lebih buruk lagi. Iya, ngerti sih maksudnya. Iya. Dan itu juga dibuktiin sih sama kejadian Nagasaki sama Hiroshima. Iya. Kayak si Jepang ini balas dendam ke si Amerika balas dendam ke Jepang. Dan kembali ya, Wei. Iya. Dan film ini juga berkaitan sama materi kita loh, materi sejarah kita. Iya. Kan kita lagi bahas tentang Perang Dunia Kedua. Jadi kayak setelah si Jepang tadi nyerang Amerika ini akhirnya jadi join gitu, jadi ikut ke Perang Pasifik atau Iya. Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadilah perang dunia kedua. Dan juga kita kemarin juga sama Pak Agustinus sudah bahas sama bahas tentang Nagasaki sama Hiroshima. Itu juga ada hubungannya sama Iya. film ini. Taro minum makanan. Iya gitu. Iya, ada makanan. Ada minuman juga. Iya. Ubi dia. Ubi ungu kan? Terus. Taro. Terus. Jokowi cuma taro. Warna ungu. Makanan. Ungu. Yang tahu hijau itu loh yang mereka berpetualang. Oh iya. Jadi. Baca. Iya. Nah,
jadi kaitan film ini sama apa namanya pelajaran kita atau Materi materi sejarah kita, kita. itu kemarin kita bahas sama Pak Agustinus kan kan udah bahas tentang kayak Nagasaki sama Hiroshima. Iya. Itu juga berkaitan sama ini. Itu Iya. kan merupakan pembalasan Amerika ke Jepang. Iya. Terus juga Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang nyerang si Amerika tadi, Amerika ini jadi ikut atau terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Begitu. Seru sih sebenarnya filmnya, cuman Iya. dia durasinya agak lebih Iya, panjang. Jadi bertele-tele banyak- gitu kan, lebih banyak berbicara. Tapi Iya. dengan diskusi ini jadi kayak lebih paham gitu Iya nggak kan? sih? Lebih Kalau kayak berbagi Nonton cerita. cuma setengah. Iya. Jadi kita tahu sampai habis. semua. Walaupun kita udah nonton full, Mm-mm. kalau misalnya memang belum ada yang ngerti kan kayak Bisa Oh, belajar bisa sama-sama. sharing gitu ya kan. Oh, gini jadi. Iya. Udah jam berapa nih? Mana sih, Be? Jam berapa? Ya udah. Pulang ya, pulang ya. Kalau kita mau Ya, dia juga berkata bahwa Arigato.